Tujuan akhir kita adalah keselamatan kekal. Salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggunakan uang dan harta yang kita miliki. Dengan demikian, uang dan harta adalah alat dan sarana untuk mencapai keselamatan, sekaligus alat dan sarana untuk mewartakan kebaikan dan cinta Tuhan kepada sesama kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam INDRI, Injil dan Inspirasi Hari. Tema renungan kita pada hari ini adalah murid-murid perempuan. Adapun perikop pembacaan Injil yang akan kita pakai sebagai landasan untuk bermenung pada hari ini 17 September 2021 diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 50. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di beberapa tempat khususnya di komunitas paroki, kehadiran petugas pembagi komuni perempuan masih menjadi perdebatan. Alasan kaum penentang yang selalu dikemukakan sangat sederhana. Tidak ada murid Yesus yang perempuan, semuanya laki-laki. Bacaan Injil kita hari ini mematahkan pandangan tersebut. Karena dalam kelompok pelayanan Yesus ternyata terdapat juga banyak perempuan yang turut melayani bersama-sama dengan Yesus. Dalam dunia yang dipenuhi dominasi laki-laki, para perempuan tersebut melayani dengan caranya yang khas. Bahkan jika kita membaca Injil dengan lebih teliti, maka akan kita temukan kenyataan bahwa perempuan jauh lebih setia bersama Yesus dibanding laki-laki. Karena di kaki salib Yesus disebutkan ada 3 wanita, yakni Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Maria istri Klopas. Dan hanya ada 1 laki-laki, yakni murid yang dikasihi Yesus. Kita bisa baca ini dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 26. Kesaksian Injil juga mencatat bahwa saksi pertama kebangkitan adalah perempuan. Nah, ini bisa kita baca dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 atau dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 dan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 10. Perutusan khas dan latar belakang kaum perempuan yang mengikuti Yesus saat itu dinyatakan dengan jelas dalam bacaan Injil hari ini. Umumnya, perempuan-perempuan yang terlibat dalam pelayanan bersama Yesus disebabkan oleh pembaharuan hidup yang telah mereka terima dari Yesus, sebagaimana yang dialami oleh Maria Magdalena dan Yohana, istri Kusa bendahara Herodes. Kebaruan hidup mereka ini sungguh mereka ungkapkan dengan cara mengikuti Yesus dalam pewartaannya dan melayani kelompok Yesus dengan seluruh harta kekayaan mereka. Pengalaman akan rahmat Tuhan secara personal membuat mereka melayani kelompok Yesus, dan ini dilakukan dengan segenap hati. Mereka melayani Yesus sungguh-sungguh dari kesadaran batin yang terdalam bahwa mereka adalah manusia-manusia terberkati, bukan hanya beruntung. Mengapa terberkati? Karena mereka berjumpa dengan Yesus dan mengalami pembaharuan hidup. Segala kelimpahan harta yang mereka miliki, mereka pandang sebagai peluang dan kesempatan untuk melayani bersama dengan Yesus guna memperoleh keselamatan kekal.
Para perempuan ini menunjukkan bahwa mereka telah berubah dari pribadi-pribadi yang mengumpulkan harta guna menikmatinya menjadi pribadi-pribadi pembagi berkat Allah kepada sesama. Sebagai manusia-manusia baru dalam kelompok Yesus, mereka menyadari bahwa hidup mereka dan segala sesuatu yang mereka miliki adalah semata-mata pemberian Allah yang harus digunakan dengan bijaksana bagi keselamatan kekalnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, bagi kita warta hidup para murid perempuan tersebut sungguh-sungguh relevan dengan panggilan kita di tengah pandemi saat ini. Beranikah kita seperti para perempuan tersebut menggunakan apa yang kita miliki untuk melayani sesama kita? Ingat, Santo Paulus pernah mengatakan ini, bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Paulus dan perempuan-perempuan yang turut melayani bersama-sama dengan kelompok Yesus menunjukkan bahwa uang dan harta bukanlah sesuatu yang menjadi tujuan hidup kita. Tujuan akhir kita adalah keselamatan kekal. Salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggunakan uang dan harta yang kita miliki. Dengan demikian, uang dan harta adalah alat dan sarana untuk mencapai keselamatan, sekaligus alat dan sarana untuk mewartakan kebaikan dan cinta Tuhan kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.